wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ikhwati fillah, kita lanjutkan insyaallah, mungkin enggak lebih dari 15 menit kita akan selesaikan materi ini. Ya, jadi tadi saya sebutkan 5 daripada perkara-perkara yang dapat meraih mahabbat Allah, kecintaan Allah. Yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsani, mensyukuri segala macam bentuk nikmat Allah, kebaikan-kebaikannya yang dilimpahkan kepada kita. Ini akan membuat kita mencintai Allah Jalla wa'ala. Jikalah saya berikan perumpamaan, ada orang yang baik sekali. Ya, di Makassar ini ada seseorang yang begitu dermawan. Ya, kita belum pernah lihat dia, tapi kita mendengar berita tentangnya, begitu baiknya dia, dermawannya, selalu menyantuni orang-orang yang susah. Ya, pasti kita mencintai dia, padahal kita belum berjumpa dengannya. Padahal mungkin dia tidaklah yang terbaik, mungkin ada yang lebih baik daripada dia. Kita mencintai kebaikannya. Bagaimana Allah yang terbentang kebaikannya kepada kita siang dan malam? Lihat saja pada tubuh kita yang sempurna ini. Mata kita, nikmat besar. Subhanallah. Ya, ya Allah uji sebagian orang dengannya. Ada salah seorang ustaz kita, Allah uji tabrakan. Ya, tabrakan laga kambing kami menyebutnya. Subhanallah. Kecelakaan lintas. Ya. Konon kabarnya matanya ini berat, akan diangkat satu. Subhanallah. Beliau hafiz Quran. Itulah ujian. Ya. Sementara kita bisa melihat besar. Kalau kita ke dokter mata saja, berapa yang kita harus keluarkan? Belum operasi, ngomong saja 150.000. Itu baru ngomong, lain dengan resep. Nikmat begitu besar yang kita lupa. Ini oksigen yang kita hirup gratis, tak ada beban menghirup oksigen. Ini nikmat besar. Akan kehilangan nikmat ini ketika Allah uji mereka dengan sakit. Orang-orang yang kena COVID yang harus pakai ventilator, setengah mati mereka untuk dapat menghirup oksigen nih. Sementara kita, subhanallah, beli oksigen, tabung-tabung oksigen itu bukan murah. Ya, berebut bahkan ketika COVID melanda, masya Allah, mereka berebut naik melambung tinggi harga tabung untuk kita tiap hari menghirup 24 jam, tidak pernah Allah minta pajaknya dari kita. Subhanallah, la ilaha illallah. Perhatikan segala sesuatu yang ada pada dirimu, semuanya nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dia berikan kepada kita anak, istri, keturunan, kerjaan, rumah. Banyak orang tak punya rumah. Subhanallah. Banyak orang tak menikmati apa yang kita nikmati. Kadang-kadang kita merasa jenuh dengan nikmat dan kita merendahkan nikmat tersebut karena kita anggap tidak ada apa-apanya. Padahal apa yang kita rasakan ini dimimpikan oleh banyak orang di bawah kita. Karena itulah Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, selalu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Supaya kau tidak menyepelekan nikmat Allah yang Allah berikan kepada melihat ke bawah. Subhanallah. Banyak apa yang ada pada kita ini dianggap surga oleh orang-orang lain. Kita menganggap enggak ada harganya. Syukuri nikmat. Ya. Uzkuruni azkurkum washkuruli. Ingat saya, ingat kalian, bersyukur kepada saya. Wala takfurun, jangan kafir kepada saya. Ini akan menambah nikmat. Karena itulah Nabi SAW tiap kali mau tidur, dia berdoa, dia katakan, ya alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat makan, mudah minum. Wasaqana, memberikan kita nikmat minum. Ya, wa kafana, memberikan kepada kita segala kecukupan. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Banyak orang tak ada mendapatkan apa yang kita dapati,
Tak ada rumah tempat tinggal. Banyak yang tinggal di kamp-kamp pengungsian. Tak ada makanan, tak ada minuman. Lihat, ya, korban peperangan di Yaman sana, kekurangan air, berebut mengambil air, mereka harus antrian. Subhanallah, pakai jerigen-jerigen, anak kecil bawa, kau tinggal pencet keluar. La ilaha illallah. Kita berada pada surga, ya, tapi kita merasa tak ada nikmat sama sekali karena kita melihat kepada yang lebih besar daripada kita. Allahu Akbar. Ya, udah punya mobil nih, selamat daripada panas dan dingin, hujan. Tengok mobil kawan, ini kawan mobilnya berapa M nih, mobilku butut. Hilanglah kenikmatan tuh. Subhanallah. Banyak-banyak lihat nikmat Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia limpahkan nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat zahir inilah semua. Kesehatan, mata, telinga semua sehat. Nikmat batin lebih dahsyat, ilmu, iman. Subhanallah, yang tidak dia berikan kepada semua orang, kepada yang terdekat dengan Nabi pun tak dia berikan. Pahami hal ini, syukuri. Banyak-banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Engkau akan bertambah kecintaanmu kepada Allah. Allah akan mencintaimu pula. Berikutnya yang keenam, ibadah Allah. Yang ketujuh, ya, berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, yang menjaga, mengontrol perbuatan mereka, perkataan mereka, agar Allah mencintaimu. Berteman dengan orang-orang yang cintai Allah. Majlismu itu majlis orang-orang yang saleh. Nabi kita telah ingatkan, falyanzur ahadukum man khalil. Setiap kali itu melihat siapa menjadi teman dekatnya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan ikut agama siapa temannya, sahabatnya. Hendaklah setiap orang melihat siapa menjadi teman dekatnya. Jangan sampai menjadi penyesalan di belakangan hari. Ada seseorang yang sempat beriman dengan Nabi SAW, diundang Nabi di jamunya Nabi, dia mengundang Nabi di jamunya Nabi, makanan, minuman. Dia bilang, Muhammad makanlah, kata Nabi. Aku tak makan sampai kau beriman denganku. Karena dia begitu respeknya dengan Nabi, dia pun mengucapkan kata-kata syahadat. Ya, kemudian pulang temannya, teman dekatnya, kuncunya Umayyah bin Khalaf. Dia katakan, hei fulan, ku dengar kau beriman dengan Muhammad, ya. Aku terpaksa berjumpa dengannya, aku jamu, dia tak mau makan sampai aku ikuti dia. Berkata Umayyah bin Khalaf, engkau haram berbicara denganku sampai kau datang ke Muhammad, kau ludahi mukanya, kafir dengannya. Akhirnya dia kafir, terbunuh pada perang Uhud, mati, menyesal. Allah turunkan ayat tentangnya. Yauma ya'addu zalim 'ala yadayhi, pada hari orang-orang zalim menggigit tangannya, yaqulu, berkata, ya laitani taba'tu, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kalau dulu aku ikut jalan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai kalau dulu aku enggak ikut jalan si fulan. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Dia telah sesatkan aku setelah datang kepadaku petunjuk. Teman kita perhatikan. Dan sekarang teman lebih dahsyat, teman dalam dunia sosial. Siapa temanmu? Bahaya. Serangan ini begitu dahsyat. Melalui media sosial, kau pilih-pilih siapa temanmu. Pilih-pilih grup media sosialmu, siapa yang menjadi temanmu di sana. Hati-hatilah. Yang kedelapan, ikhwati fillah rahimakumullah, memberikan porsi berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoaan dengannya, apalagi di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Ketika pagi hari banyak-banyak beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang beristighfar ketika waktu pagi, ketika sebelum subuh, sahur. Gunakan ini untuk berkhulwat dengan Allah. Kadukan segala macam kesulitanmu, duka larangmu kepada Allah Jalla fi'ula. Mintalah kepadanya. Nabi kita telah menyebutkan, sesungguhnya Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia dan berkata, hal min mustaghfir faghfirlah. Ada yang minta ampun, ampunkan dosanya. Fahal min taibin fa'atubu alaihi. Ada yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Berkhulwat. Tinggalkan semua manusia. Kita selalu hidup dengan manusia. Kapan waktunya untuk Allah? Berdoaan, bangun di malam hari. Sebelum subuh setengah jam, 1 jam bangun, kerjakan
Berapa kau mampu? Bisa 3, bisa 5, tak bisa kecuali satu rakaat kerjakan. Bermunajat kepada Tuhanmu. Ketika itu begitu dekatnya Allah Jalla wa'ala dengan dirimu. Minta kepadanya hajatmu, minta ampun, tobat, istighfar. Sebab Allah akan merahmatimu. Subhanallah. Berapa udah? 9. Yang ke-10, menjauhkan segala penghalang antara dirimu dan Allah Jalla wa'ala. Yang alangkah banyaknya benda itu di hari ini. Penghalang itu begitu dahsyat. Fitnah ini begitu dahsyat melanda. Ya, fitnah media sosial, fitnah internet, dahsyat luar biasa. Ini yang menghalangi kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak Allah selamatkan, habis binasa kita dengannya. Banyak orang benar-benar menjadi sesat. Ya, menjadi orang yang bejat, bergelimang syahwat. Banyak rumah tangga hancur, berselingkuh, berzina, macam-macam. Dari sini banyak waktu manusia habis sekarang di sini. Inilah fitnatun amya, fitnah yang melanda semua orang kecuali Allah rahmati. Jauhkan semua penghalang kita sampai kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Yang sekarang begitu dahsyat fitnah ini melanda. Ya, maka dengan itu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita orang-orang yang mencintainya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Ya, saya serahkan kembali kepada Abu Acah. Fadhil. Ya, kurang 1. 9. Ya, berarti antum enggak tidur ya, Masya Allah. Luar biasa antum. Ya. Yang ke-10 nya ikhwati fillah rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Benar-benar hamba dengan hatinya merasa hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatibillah berat. Apalagi kalau kita sudah ngaji, apalagi kalau kita sudah banyak amalan. Maka ketika itu kita merasa diri kita tinggi, merasa kagum dengan diri kita. Padahal semua kenikmatan datang daripada Allah, semua taufik datang daripadanya. Kadang-kadang amalan inilah yang membuat kita naik, muncullah sifat i'jab, bangga, merasa berjasa. Ini yang membinasakan kita. Sementara penghambaan diri itu kepada Allah akan sempurna ketika kita iringi dengan kamalul dzulli, merendahkan diri setelah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahadatul minna, melihat nikmat Allah yang banyak kepada kita. Ini 2 hal yang tak boleh lepas. Inilah sayapnya. Melihat selalu banyak nikmat, merasa diri selalu dalam bentuk kekurangan, banyak aib, banyak celah, banyak dosa. Karena itulah setiap pagi sore kita disuruh untuk mengucapkan sayyidul istighfar. Ya. Apa sayyidul istighfar? Gimana awalnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ini dua kalimat ini kuncinya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepadaku. Ini semua datang daripada-Mu, bukan daripada kepintaranku, bukan karena kehebatanku, semua daripadamu. Kemudian wa abu'u laka bidzambi, ya Tuhan, aku mengadukan kepadamu segala macam ketergelinciranku, dosa-dosaku. Ini begitu penting. Ya. Jangan sampai kita muncul ujub. Ada Bani Israel sebutkan ya dalam sebagian perkataan tabi'in, menyembah Allah 500 tahun, mati dalam keadaan sujud. Kemudian Allah perintahkan dia masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Dia berkata, ya Tuhan, 500 tahun ini mau kemana kan? Aku masuk surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalanku. Kata Allah, malaikat coba hitung, bandingkan nikmat mata yang kuberikan kepadanya dengan dia beribadah 500 tahun kepadaku.
Dihitung ternyata minus, tak terpenuhi nikmat mata. Kata Allah, malaikat masukkan ke dalam neraka. Tuhan, jangan masukkan aku ke dalam neraka-Mu, ya Tuhan, rahmat-Mu. Kata Allah, engkau kau masukkan surga dengan rahmat-Mu, masuklah ke dalam surga dengan rahmat. Ini penyakit orang-orang yang sudah ngaji nih, yang sudah punya banyak amalan, banyak berinfak, banyak bersedekah, muncullah sifat apa? Ujub. Padahal seharusnya kita merendahkan diri kita kepada Allah. Serendah-rendahnya, tak ada apa yang kita kerjakan ini, dan kita tak pernah tahu mana satu yang dapat menyelamatkan kita. Jangan-jangan semuanya menjadi habaan manthura karena muncul sifat ujub, sifat bangga. Maka ikhwati fillah, ini harus ada senantiasa. Ya, penghambaan itu akan sempurna dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya, mengakui kesalahan-kesalahan dirinya, kemaksiatan dirinya, yang memacu dia untuk berusaha memperbaiki amal, bertaubat kembali kepada Allah. Ini yang ke-10-nya. Jazakumullah khairan. Nah, makhir tafadhal. Ya, silakan jika ada pertanyaan dari saja pada kesempatan ini, silakan. Yang mau bertanya boleh. Jika ada yang kata silakan. Kayaknya nggak ada ya. Insya Allah nanti kalau antum ada pertanyaan, ada ustaz kita, insya Allah beliau lebih kompeten jawab daripada anda. Mungkin kita padakan aja ya, insya Allah. Alhamdulillah, dengan akhirnya penyampaian beliau sampai ke bagian yang 10, maka daurah